Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mau belajar tentang al-haq wal batil. Apa itu hak? Kebenaran dan kebatilan. Ya, bahwa kebenaran dan kebatilan itu tidak akan menyatu sampai hari kiamat. Ya. Pertarungannya antara yang hak dan kebenaran dengan kebatilan, kekafiran itu tidak akan pernah berakhir sampai kiamat. Ya. Dan diawali dulu pertempurannya Habil dengan Qabil, ya. Dikarenakan keduanya tidak pernah sejalan dan saling berseberangan pasti itu, ya. Jadi nggak bisa jadi satu tuh, ya. Mari kita bersatu. Padahal ada di Indonesia juga. Pancasila itu yang ketiga kan persatuan Indonesia, gitu. Untuk mempersatukannya itu, waduh, berat itu, ya. Tapi bersyukurnya orang Indonesia itu bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke, gitu. Tapi yang kafir-kafirnya itu berat betul itu, ya kan? Kafir-kafirnya berat betul. Kebenaran adalah sistem kehidupan yang dibuat oleh Sang Pencipta. Jadi kebenaran itu sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Khaliq. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran di surat 10 surat Yunus ayat 4. Ilaihi marja'ukum jami'a wa'adallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladina amanu ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Semua yang hidup manusia akan kembali juga kepada Allah. Pasti itu. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Ini kepastian, gitu. Ini kepastian. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Dihidupkannya oleh Allah, dibangkitkan nanti semuanya oleh Allah, ya. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Allah akan memberikan balasan
kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Jadi nantinya juga setelah dibangkitkan dipisahkan oleh Allah. Yang orang beriman berbuat kebajikan diberikan balasan dengan adil sesuai kadar keimanan dan kadar kebajikan yang kita lakukan. Nggak bisa sama juga kita sama para sahabat, betul nggak? Kira-kira lebih banyak mana nikmatnya dia dengan kita? Ya pasti para sahabat lah, ya kan? Kenapa? Perjuangannya lebih berat, kebajikannya juga lebih banyak. Dia nih sodako dengan satu mud saja, satu mud itu tidak bisa dikalahkan kita sodako kita nih dengan satu gunung emas segunung Uhud gitu, nggak bisa. Dia sodakonya cuma satu mud, kita emas satu gunung Uhud gitu, nggak bisa ngalahkan para sahabat. Jadi Allah memberikan balasan yang adil. Begitu juga terhadap orang-orang kafir, nggak bisa dia mendapatkan kenikmatan. Dia sudah dapat kenikmatannya di mana? Di dunia, gitu. Jadi nanti dipisahkan, nggak mungkin dia bersatu antara yang hak dengan yang batil. Gitu. Makanya kalau hidup jangan heran, ya. Kalau sudah ada perpecahan antara yang hak dengan yang batil itu nggak mungkin bisa bersatu, ya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa segenap makhluk akan kembali kepada Allah. Di surat 30 ayat 27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ayatnya diulang nggak? Diulang supaya apa? Supaya ingat, gitu. Dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, nanti dibangkitkan lagi. Ayat ini diulang nggak? Diulang, ya. Dari surat 4 tadi, ya. Di surat 10 ayat 4 diulang. Di surat 30 ayat 27. Dan itu lebih mudah baginya, buat Allah mudah. Makanya kalau ada kejadian-kejadian, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Gitu. Sampai ditanyain, kok meninggal gitu? Kok meninggal? Iya kan? Gitu. Tanpa sebab pun orang bisa meninggal. Ada nggak orang yang tiba-tiba lagi duduk gitu meninggal? Ada. Jadi nggak mesti sakit, nggak mesti, gitu. Nggak mesti tua. Bayi baru lahir, hidupnya cuma 2 detik, bisa meninggal. Bahkan bayi yang kedua orang tuanya meninggal tabrakan, dianya hidup, ada nggak? Ada. Buat Allah mudah, segala sesuatu buat Allah mudah. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Allah mempunyai sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maka berlindungnya kepada Allah, dan Allah maha bijaksana. Kalau dibilangin, oh harus bijaksana gitu ya. Apa sih itu bijaksana? Bahasa Arabnya ya itu tadi, hakim. Maka kalau mau jadi hakim harus belajar bijaksana. Nggak bisa dia menetapkan dengan aturan-aturan doang, tapi harus ada kebijaksanaan. Gitu. Barang siapa mencuri dihukum 3 bulan, gitu. Yang curi anak muda dengan tidak butuh, kan ada orang nyuri juga nggak butuh, pengen doang dia gitu kan. Anak muda 3 bulan. Terus ada lagi nenek-nenek mencuri kayu bakar buat mengambil kayu bakar gitu untuk masak gitu, untuk masak. Ya beda dong, itu harus bijaksana hakim tuh ya. Jadi kalau jadi hakim harus bijaksana, nggak bisa dia menerapkan aturan doang, tapi harus bijaksana gitu. Maka diajarkan oleh Allah. Jadi kalau kamu mau jadi hakim ya, mau hakim apa saja ya, mau hakim di KUA, mau hakim di pengadilan,
belajar Quran baik-baik ya. Supaya apa? Supaya punya rasa bijaksana. Kalau kita belajar Quran terus, kita juga bijaksana terhadap anak kita. Gitu. Anak yang kecil sama anak yang besar beda perlakuannya. Gitu. Harus bijaksana, gitu. Ya. Harus mengetahui ya, mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Kemudian lanjut di surat 38 ayat 57. Kita baca dari 55-nya ya. Ini orang-orang yang durhaka nih. Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Beginilah keadaan mereka. Ini orang-orang yang batil ya, orang-orang yang batil. Dan sungguh bagi orang-orang yang durhaka pasti disediakan tempat kembali yang buruk. Kalau orang yang beriman tempatnya baik gitu. Kalau orang yang berdosa ya, bagi orang-orang yang durhaka pasti disediakan tempat kembali yang buruk. Di mana tempatnya? Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad, yaitu neraka jahanam yang mereka masuki. Jadi orang durhaka akan masuk neraka jahanam, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. 57-nya, hada falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah adab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Tapi yang dingin enak kali dia. Hah? Kalau kedinginan juga, waduh, gigi rotok juga itu, ya kan? Jadi kalau nanti dikasih bukan cukup yang panas saja di neraka itu, dikasih air yang sangat panas dan sangat dingin. Ya. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Ya, serupa adabnya, dinginnya nggak enak, panasnya nggak enak juga, ya kan? Maka di 59-nya, hada faujum muqtahimum ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar, dan dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu. Jadi rombongan juga dia masuknya, ada pengikutnya, orang-orang yang sesat itu, orang-orang yang batil. Inilah rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Masuknya berdesak-desakan ke neraka. Orang masuk sendirian aja nggak enak, apalagi masuk berdesak-desakan ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka. Kan kalau orang masuk surga ada ucapan selamat datangnya nggak? Ada. Makanya kalau orang bahagia, orang yang suka nikah itu, yang bukan suka nikah, yang pernikahan gitu, kan ada tuh ucapan selamatnya, ya kan? Ada ucapan selamatnya, gitu. Karena dia bahagia. Kalau orang yang masuk neraka tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Kata pemimpin mereka, ya, kata pemimpin mereka. Jadi pemimpinnya bilang apa? Nggak ada ucapan selamat. Ini pemimpinnya nih yang ngomong nih. Tidak ada pemimpin, tidak ada ucapan selamat yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Kemudian pengikutnya juga bilang apa? Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumu lana fa bi'sal qarar. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Lu tuh yang pantas nggak dapet ucapannya. Kira-kira berantem nggak dia di sana? Di dunianya aja suka berantem dia, betul nggak? Antara pemimpin dengan pengikutnya. Apa? Karena dia tidak mengerti apa yang hak, gitu.
Apa yang benar? Di 61-nya, qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban dhifan finnar. Mereka berkata lagi. Siapa yang berkata? Ya, para pengikut yang mau masuk neraka ini, gitu, berkata, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam adab ini, maka tambahkanlah adab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka. Biarin aja, kita tonton di dunianya, kita tonton dia saling menjatuhkan, saling menjerumuskan, dan di neraka juga begitu ya, saling. Di 62-nya, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Dan orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat dan hina? Kita dianggapnya jahat dan hina, kok nggak dilihat gitu? Dia perginya kemana? Ke surga. Lu sering menghina aja sih, lu bilang nyesat-nyesatan kita gitu. Sesat itu mah. Pengajian subuh sesat. Apa itu? Ngaji Quran gitu. Dia nggak ketemu. Dia ketemu temannya saling menyesatkan gitu. Kenapa? Nih. Lihat. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olok. Pakai baju kayak baju daster, ya kan? Kayak bajunya baju daster diolok-olok gitu. Andri diolok-olok nanti. Diolok. Andri itu katanya diolok-olok. Pakai baju perempuan gitu ya kan? Gitu. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olok, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? Jadi sesungguhnya mereka buta. Di dunianya saja buta, ya. Di surga dia nggak ada, dia tidak melihat kita di surga. Gitu. 64-nya tuh. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sungguh yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Jadi penghuni neraka kerjanya apa? Bertengkar. Dia di dunianya juga begitu. Mana nih, ya kan? Duit zakat, ya kan? Banyak amat lu baginya gitu, ya kan? Untuk lu aja sendiri banyak, buat gua nggak kebagian gitu. Untuk sapi mana? Untuk sapi. Untuk sapi gitu. Ini orang di dunianya aja bertengkar, ya kan? Di dunianya bertengkar, maka nanti di nerakanya juga bertengkar. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang nanti seperti mereka, ya. Kita termasuk orang-orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan hak gitu. Maka kita istiqomah, maka kita solid, bersatu, ya, dipersatukan oleh Al-Quran, dipersatukan oleh hadis-hadis Rasulullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga kebenaran, ya, dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah, ya. Dan Allah kelompokkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.